Jadi mereka ini menuduh Kiai Imad itu ya seakan-akan tidak mengerti alasan dan argumentasi para ulama ya, yang dalam hal ini mereka jadikan rujukan adalah Ibrahim bin Mansur. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para follower, para subscriber, para netizen yang budiman, pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan mengulas tentang ya buku Keabsahan Nasab Ba'alawi ini pada halaman 176 ya. Jadi di situ beliau memberikan judul ya. Yang kedua ini adalah Syuhrah Nasab Ba'alawi dituduh hadithah baru dan tidak sah, sama dengan Syuhrah Tabariyah yang menulis kitab Al-Ifadah. Dan di situ juga beliau menceritakan tentang kaum Tabariyah yang mengaku sebagai dzurriyyahnya Kanjeng Nabi dan kemudian dibatalkan oleh para ulama karena syuhrahnya itu menyelisihi catatan kitab sezaman atau kitab yang sebelumnya, yang terdahulu, dan juga syuhrahnya itu hadithah. Dan ini oleh Kiai Imad dianggap sama seperti status nasabnya Ba'alawi gitu loh. Hanya saja kaum Tabariyah ini sudah pernah mendapatkan isbat gitu loh. Nah, di sini dia mengatakan nulis kitab Al-Ifadah. Dan di situ juga beliau menceritakan tentang kaum Tabariyah yang mengaku sebagai dzurriyyahnya Kanjeng Nabi dan kemudian dibatalkan oleh para ulama karena syuhrahnya itu menyelisihi catatan kitab sezaman atau kitab yang sebelumnya, yang terdahulu, dan juga syuhrahnya itu hadithah. Dan ini oleh Kiai Imad dianggap sama seperti status nasabnya Ba'alawi gitu loh. Hanya saja kaum Tabariyah ini sudah pernah mendapatkan isbat gitu loh. Nah, di sini dia mengatakan salah satu fitnah yang Imaduddin lontarkan dan menjadi dalil mereka menolak keabsahan nasab Ba'alawi adalah menganalogikan nasab Ba'alawi dengan nasab Tabariyah. Kaum Tabariyah dianggap sebagai nasab yang syuhrahnya hadithah. Artinya syuhrah istifadahnya itu baru. Alias bukan nasab yang genuine ya, hanya klaim dusta dari kalangan klan mereka belaka. Bagi Imad, nasab Ba'alawi sama dengan nasab Tabariyah, tidak bisa dinyatakan tersambung dengan alasan syuhrah dan istifadah karena syuhrah popularitas tersebut hadithah adalah hal yang baru. Kesimpulan ini adalah hasil cocok logi Imaduddin dari telaah terhadap kitab Al-Ifadah karya Syekh Ibrahim bin Mansur Al-Amir yang menjelaskan bahwa syuhrah keluarga Tabariyah hadithah. Penyamaan ini jelas keliru dan merupakan kias ma'al farik, analogi yang tidak sebanding, yang tidak diterima karena beberapa alasan. Ada nas dari ulama bahwa penisbatan keluarga Tabariyah kepada Sayyidina Husain radhiyallahu an adalah hal yang baru dan belum ada sebelumnya. Ibrahim bin Mansur mengutip nas-nas sarih dari pakar sejarah yang menerangkan hal tersebut, seperti Al-Mu'arrikh Jarullah bin Fahad Al-Qurashi Al-Makki. Saya tidak akan membaca ini semua teman-teman ya, karena durasi ya. Untuk lebih jelasnya, mungkin panjenengan semua bisa ikuti bedah buku kami setiap jam 9 malam di komal TikTok kami, Gus Hasan Syarif gitu ya, bersama dengan para kiai-kiai. Nah, intinya di sini ya, mereka itu mengatakan bahwasanya Kiai Imad ini seakan-akan melakukan kias ma'al farik ya, perumpamaan yang salah gitu loh. Perumpamaan dengan sesuatu yang memang berbeda gitu loh. Padahal begini teman-teman ya, secara garis besar ya, nasabnya Ba'alawi dengan nasabnya kaum Tabariyah ini ditinjau dari syuhrah istifadahnya sama-sama syuhrah istifadah al-hadithah yang baru. Kenapa? Karena sebelum abad ke-9 ya, nasab Ba'alawi ini tidak dikenal ya,
oleh siapapun. Kalau ada yang membantah, sudah terkenal, buktinya mana? Nah, tidak ada bukti, ya, baik secara literasi, kutipan, ataupun biografi-biografi yang ditulis oleh para ulama tentang kemasyhuran daripada keluarga keturunan Alwi bin Ubaidillah. Sama halnya seperti kaum Tabariyah. Kaum Tabariyah ini, mereka dikenal sebagai zuriyahnya Kanjeng Nabi. Tapi karena silsilah nasabnya ke atas ini tidak syuhra wal istifadah, bersambung kepada Kanjeng Nabi, dan memang klaim pengakuan mereka ini hampir sama seperti dengan pengakuannya Ba'alawi, di mana kaum Tabariyah ini mengatakan bahwasanya, ya, para ulama itu mengatakan bahwasanya ongkol nasabnya itu tidak benar. Sama, ongkol nasabnya Ba'alawi, Ubaidillah ini nggak benar sebagai putra daripada Ahmad bin Isa. Jadi secara garis besar itu Kiai Imad menganalogikan dengan benar, bukan kias ma'al farik gitu. Karena yang dianalogikan Kiai Imad ini adalah apa? Ya, garis besarnya saja. Adapun perinciannya setiap masalah manusia itu memang berbeda-beda, tapi garis besarnya sama, kan begitu. Nah, intinya di sini, ya, sekali lagi mereka ini mau melakukan penggiringan opini. Ya, tujuannya adalah apa? Untuk menjatuhkan kredibilitas personal Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, bukan membantah, ya, argumentasi dan hujah-hujah yang disampaikan oleh Kiai Imad yang beliau ambil referensinya dari kitab-kitab ulama nasab. Bahwasanya syuhra istifadah itu sekali lagi tidak boleh menyelisihi catatan kitab-kitab ulama terdahulu. Begitu teman-teman ya. Jadi tidak salah menurut kami Kiai Imad itu menganalogikan, ya, nasabnya Ba'alawi ini sebagaimana nasabnya kaum Tabariyah yang dianggap syuhra istifadahnya hadithah, syuhra istifadah yang baru. Karena Ba'alawi itu nasabnya baru bisa dikatakan syuhra wal istifadah pada abad ke-12. Sebelumnya tidak. Karena apa? Tidak ada satupun kitab yang menjelaskan syuhra istifadahnya mereka. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih sudah menyaksikan ulasan kami, dan mudah-mudahan mendatangkan keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.